selama ini menutupi, menjaga nama baik suaminya, menjaga nama baik keluarga, menjaga psikologis anak-anaknya, sampai nanti ada perubahan atau gimana kan belum tahu pasti. Gimana, udah oke? Nggak backlight kan? Kalau sebentar. Rumah enak banget nih bang. Apa? Rumahnya private banget. Keluarga semua bro? Oh ini keluarga semua. Iya, keluarga semua. Pantesan. Jadi cukup gak? Oh iya, di dada aja. Di dada ya? Ya Bang Indra, Bang ini kan ada kabar yang sangat menggegerkan publik nih. Maksudnya Septi dengan Putra Siregar kan terkenal yang romantis. Tiba-tiba kemarin Septi menggugat cerai. Maksudnya Bang, itu permasalahannya sepertinya ada apa sih sampai menggugat cerai? Ya sebenarnya ini permasalahan yang cukup pelik ya. Cukup pelik, kemudian ini juga ternyata di dalam rumah tangga itu sudah lama permasalahan ini gitu. Tapi mungkin cara penyelesaiannya aja yang belum ada gitu. Makanya akhirnya klien saya, Mbak Septi, sebenarnya selama ini cukup memendam mungkin ya. Cukup memendam permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya, sehingga ya puncaknya kemarin Mbak Septi meminta kita sebagai kuasa hukum untuk mendaftarkan gugatan perceraian. Jadi gitu kira-kira. Tapi kalau Abang bilang puncaknya itu kemarin, berarti sudah sejak kapan sih kalau rumah tangga mereka itu sudah terasa mulai tidak baik-baik aja gitu? Untuk pastinya saya nggak tahu pasti ya, itu sejak kapan. Tapi berdasarkan cerita dari klien saya, ini dirasakan oleh dia itu sudah cukup lama. Itu. Berarti Septi ini bisa terbilang menutupi apa yang sedang dialami, kebahagiaan, keromantis itu. Nah itulah kehebatannya klien saya. Dia selama ini menutupi, menjaga nama baik suaminya, menjaga nama baik keluarga, menjaga psikologis anak-anaknya, sampai dengan kemarin permasalahan Putra Siregar sendiri, dia selalu support, ya kan? Dia ceritakan itu semuanya, gitu loh, bahwa memang selama ini dia mencoba mencoba menjaga nama baik Putra Siregar, gitu. Makanya dia ya kemarin puncaknya ya seperti itu kemarin, gitu. Tapi faktor apa Bang mungkin yang lebih mendasari adanya permasalahan ini sampai menggugat cerai? Mungkin ada orang ketiga atau faktor ekonomi mungkin? Kalau itu saya belum bisa bicara banyak karena itu menjadi pokok dari permasalahan nanti di materi persidangan, gitulah. Yang jelas kan kita tinggal menunggu undangan atau jadwal pasti dari Pengadilan Agama kapan dimulainya agenda sidang atau mediasi pertama. Itu aja. Tapi kan kalau emang mau menggugat cerai Bang, kenapa nggak menggugat pas Putra Siregar masih dalam penjara itu Bang? Itu kan mungkin ada alasan lebih kuat. Kenapa baru sekarang gitu? Hal itu sih saya nggak tahu ya Mas. Hal itu saya nggak tahu. Apakah pada saat itu permasalahan sudah ada atau bagaimana? Tapi yang jelas Mbak Septi selama Putra Siregar kena masalah yang kemarin itu, dia cukup support ya, selalu support, selalu mendukung, selalu menyemangati suaminya sebagaimana seorang istri yang sudah melakukan tugas dan kewajibannya. Itu aja. Lalu persiapan nanti untuk sidang perdana dari kuasa hukum dan Mbak Septi sendiri? Oh, kita berjalan mengalir aja, karena ini kan kalau mediasi itu kan dihadapkan mereka berdua ya dengan hakim mediator.
Itu kan semua berjalan mengalir. Ya mungkin ada pembicaraan yang lebih mendalam gitu ya, kita harapkan. Tapi selain daripada itu, kami sebagai kuasa hukum tidak menutup kemungkinan apabila saudara Putra Siregar ke depan ada juga kuasa hukumnya gitu ya, didampingi, ingin melakukan mediasi atau ingin melakukan pertemuan-pertemuan bersama kita, silakan saja. Justru kita menunggu, kita terbuka, pintu itu semua terbuka, komunikasi itu semua terbuka, silakan saja menghubungi saya atau siapapun itu, ya kan? Kita sangat senang hati, gitu. Berarti belum ada komunikasi nih, Bang? Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Sidang Gitu. perdana tanggal? Pastinya saya kurang tahu, tapi yang sudah beredar di media itu tanggal 5. Gitu lah. Apakah nanti ada perubahan atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi ada kemungkinan rujuk nggak sih, Bang? Mungkin ada curhatan-curhatan dari Mbak Septi yang mengarah ke rujuk gitu. Kalau sampai saat ini komunikasi dengan saya, Mbak Septi belum sampai ke arah sana. Belum sampai ke arah sana. Tuh. Kalau soal hak asuh anak mungkin ya udah sampai ke pembicaraan. Kalau hak asuh anak itu patut kita perjuangkan, karena kenapa? Kembali lagi, ketiga anaknya Mbak Septi dengan Putra Siregar itu kan usianya masih di bawah umur, ya kan? Berdasarkan kompilasi hukum Islam, secara otomatis karena usia anak itu di bawah umur, harusnya jatuhnya ke tangan ibunya, gitu loh. Harusnya jatuh ke tangan ibunya. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita perjuangkan untuk hak asuh anak. Tapi untuk harta gono gini itu kita bicara ke depan, karena harta gono gini itu menjadi agenda yang berbeda, tidak disatukan ke dalam agenda gugatan perceraian. Itu agenda yang lain. Berarti Gitu. Tinggal menunggu komunikasi aja sebelum sidang ya, Bang? Iya, kita tinggal tunggu komunikasi. Tim saya tinggal tunggu komunikasi. Saya sebagai kuasa hukum Mbak Septi, pada intinya membuka pintu selebar-lebarnya untuk Putra Siregar bersama kuasa hukum, mungkin ya kan ke depan jika ingin berkomunikasi dengan saya bersama tim gitu loh kan, sebagai kuasa hukum silakan saja. Itu. Jika nanti mediasi gagal, apa, Bang, langkah hukum yang akan Abang tempuh? Jika mediasi gagal, maka agenda persidangan akan berjalan terus-menerus, gitu loh. Berjalan terus-menerus kepada pokok permasalahan, kemudian nanti ada saksi dan pembuktiannya itu akan dibuka di dalam persidangan yang sifatnya tertutup, gitu. Jelang sidang perdana nanti sekarang seperti apa sih, Bang, kondisi Mbak Septi sendiri? Kondisi Mbak Septi stabil. Kondisi Mbak Septi stabil, ya mungkin saya sebagai kuasa hukum belum tahu, tidak bisa merasakan bagaimana kondisinya Mbak Septi. Yang jelas selama ini berkomunikasi dengan saya cukup stabil. Mungkin dia sedang menenangkan diri mungkin. Saya juga nggak tahu ya dia bagaimana. Kalau orang bercerai kan biasanya sebelumnya ada keributan, mungkin juga sudah pisah rumah. Sekarang Mbak Septi tinggal di mana? Setahu saya Mbak Septi masih tinggal serumah, gitu ya, masih tinggal serumah, gitu ya. Apakah ada keributan atau bagaimana? Yang jelas itu ada. Keributan itu ada, cekcok itu pasti ada, makanya timbul permasalahan-permasalahan yang selama ini itu belum diselesaikan oleh Putra Siregar, itu. Makanya puncaknya ya kemarin. Berarti walaupun dalam sedang suasana yang keributan, mereka masih satu rumah gitu. Masih dalam satu rumah, tapi kondisinya bagaimana Mbak Septi tidak pernah cerita ke saya, gitu. Bang, boleh dihubungi, Bang? Apa? Di video call gitu mungkin. Wah, Kabar kondisi terbaru dari Mbak Septi sebelum. saya tadi coba komunikasi nggak bisa. Saya per hari ini saya coba komunikasi nggak bisa. Mungkin beliau saya biarin aja lah, mungkin lagi menenangkan diri gitu ya. Biarin aja Mas, kita jangan ganggu biar dia fokus dengan anak-anaknya. Ini kan juga masih suasana libur gitu ya. Ya biarkan dia menenangkan pikirannya, itu aja. Gitu.
Terima kasih banyak. Cukup? Cukup. Oke, thank you. Bang, Dah? ada satu pertanyaan yang lupa bang. Biasa kan orang cerai itu kan ada keributan, faktornya tuh macam-macam. Hmm. Ada ekonomi, Ya. orang ketiga, Oke. KDRT. Nah Oke. si Septi ini mengalami KDRT sih? Mbak Septi tidak mengalami KDRT. Oh tidak mengalami. Tidak mengalami KDRT. Saya rasa juga Putra Siregar bukan orang yang seperti itu ya. Cuman kembali lagi permasalahan ini pada intinya adalah permasalahan yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh Putra Siregar. Mbak Septi itu selalu menunggu. Gitu. Menunggu bagaimana nih Putra Siregar sebagai seorang suami, sebagai pemimpin keluarga, ya kan, di dalam rumah tangganya untuk bisa menyelesaikan yang selama ini permasalahan yang tidak pernah selesai. Itu aja. KDRT itu bukan berarti kekerasan fisik ya, bisa Ya. juga verbal. Oh enggak. Untuk menerima. Enggak. Tidak ada baik verbal, fisik ataupun dalam bentuk apapun itu tidak ada. Gitu. Mungkin untuk spesifik lagi nafkah mungkin. Oh, nafkah tidak ada, nggak ada masalah di situ. Ekonomi tidak ada. Nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah di situ. Pokoknya teman-teman tinggal saksikan aja, ikutin aja perkembangannya dari agenda-agenda selanjutnya gitu ya. Kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan mereka berdua ini ya secara baik-baik lah. Itu aja sih. Itu Memang aja. dari pesan dari Mbak Septi sendiri tidak ingin membocorkan permasalahannya. Karena begini, kita bukannya tidak ingin membocorkan. Ini adalah ranah privasinya mereka. Gitulah. Kita hargai hak mereka, gitu ya. Kita jaga itu semua dan tinggal bagaimana nanti cara penyelesaiannya aja. Itu aja. Siap. Thank you, Bang. Oke.